pendengar setia, selamat datang di podcast Dunia Sains. Bersama saya Robiatul Alia sebagai host dan narasumber kita kali ini adalah Mia Faradila. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik sains yang menarik dan informatif, yaitu tentang seleksi alam. Nah, menurut Mia, seleksi alam itu apa sih? Jadi, seleksi alam ini merupakan proses di mana organisme yang lebih adaptif terhadap lingkungannya lebih cenderung untuk bertahan hidup dan berproduksi, sehingga mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan kepada keturunannya. Proses ini merupakan salah satu pilar utama evolusi, yaitu mendorong perubahan spesies dari waktu ke waktu. Wah, ternyata seleksi alam ini mendorong ya Kak untuk perubahan spesies dari waktu ke waktu. Kalau cara kerja seleksi alam ini bagaimana ya Kak? Ya, jadi bayangin kalau sekelompok burung finch ini berada di Pulau Galapagos. Jadi burung-burung ini memiliki variasi bentuk paruh yang berbeda-beda, disesuaikan dengan sumber makanan yang tersedia. Burung dengan paruh yang lebih cocok untuk mendapatkan makanan di lingkungan ini kan lebih mudah bertahan hidup ya, dan berproduksi sehingga mewariskan gen untuk bentuk paruh tersebut kepada keturunannya. Seiring berjalannya waktu, populasi burung finch di pulau tersebut ini akan didominasi oleh burung dengan bentuk paruh yang paling adaptif. Ada nggak sih Kak contoh seleksi alam yang secara nyata tanpa kita sadari kalau itu tuh seleksi alam gitu? Ada dong, contohnya itu resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jadi, bakteri yang mampu bermutasi untuk melawan antibiotik ini akan lebih mudah bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga menghasilkan strain bakteri yang resistensi terhadap antibiotik. Yang kedua itu ada evolusi ngengat merica. Jadi, ngengat merica di Inggris ini awalnya berwarna putih, tetapi selama revolusi industri, mereka ini berwarna lebih gelap, yang lebih mudah bersembunyi dari jelaga di pohon dan bertahan hidup. Hal ini menyebabkan populasi ngengat merica di Inggris ini menjadi warna lebih gelap. Nah, selanjutnya ada dampak seleksi alam. Jadi, seleksi alam ini memiliki dampak yang mendalam pada evolusi dan keanekaragaman hayati. Proses ini mendorong munculnya spesies baru, kepunahan spesies lama, dan perubahan pada spesies yang ada. Seleksi alam juga memainkan peran penting nih dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ada nggak sih Kak bukti yang mendukung gitu kalau seleksi alam ini benar-benar terjadi? Soalnya banyak yang nggak percaya kalau seleksi alam ini ada gitu. Mereka belum memahami tentang seleksi alam, tapi ada kok bukti-bukti ilmiah yang mendukung seleksi alam, seperti bidang paleontologi, biologi evolusi, genetika, dan ekologi. Contohnya itu fosil yang menunjukkan perubahan bertahap dalam spesies dari waktu ke waktu, yang konsistensi dengan pola yang diprediksi ini oleh seleksi alam. Namun beberapa orang masih meragukan keberadaan seleksi alam. Mereka mungkin berargumen bahwa bukti-bukti ilmiah ini dapat diinterpretasikan dengan cara lain, atau bahwa seleksi alam ini tidak dapat menjelaskan semua kompleksitas kehidupan. Wah, ternyata seleksi alam itu benar-benar ada ya guys. Tadi udah dicontohin juga seleksi alam itu apa. Terus juga ada bukti yang mendukung kalau seleksi alam itu benar-benar ada. Nah, selanjutnya itu menurut kami ya, peran seleksi alam dalam evolusi manusia itu seperti apa sih? Jadi menurut saya, seleksi alam ini kan telah memainkan peran penting nih dalam evolusi manusia. Contohnya itu, seleksi alam ini telah mendorong perubahan pada bentuk tubuh dan fisiologi manusia, seperti kayak perkembangan otak yang lebih besar dan kemampuan untuk berjalan tegak. Nah, si seleksi alam ini juga berperan penting kan dalam evolusi perilaku manusia, kayak perkembangan bahasa dan kerjasama. Wah, ternyata seleksi alam ini sangat berpengaruh ya dalam manusia. Misalnya kayak perkembangan bahasa, kerjasama, ya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu pertanyaan terakhir nih Kak. Seleksi alam ini dapat nggak sih menjelaskan semua perubahan dalam spesies itu? Kan seleksi alam ini merupakan mekanisme evolusi yang paling penting, tetapi bukan satu-satunya loh. Ada mekanisme evolusi lain seperti mutasi acak dan aliran gen. Mereka ini juga dapat berperan dalam perubahan spesies. Penting untuk kita memahami semua mekanisme evolusi untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu. Seleksi alam adalah konsep yang kompleks dan fantastik
yang telah merevolusi pemahaman kita tentang dunia alami. Meskipun banyak ada kontroversi dan pertanyaan seputar seleksi alam, bukti ilmiah yang mendukungnya itu sangat kuat. Nah, memahami seleksi alam membantu kita untuk lebih memahami evolusi kehidupan di planet kita dan tempat manusia dalam sejarah alam semesta. Oke, saya Robiatul Alia sebagai host pamit undur diri dan terima kasih untuk narasumber kita kali ini yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar seleksi alam, dan terima kasih yang telah mendengarkan podcast Dunia Sains tentang seleksi alam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.